Halo semua, jumpa lagi dengan saya Dina. Di video kali ini saya mau reading tentang energi update di pertengahan tahun 2023. Jadi di bulan Juni 2023 ini bagaimana kondisi energi secara global, terutama untuk teman-teman yang secara sengaja ataupun tidak sengaja menonton video saya gitu. Jadi bagaimana kondisi energi kita secara kolektif, dan kemudian pesan semesta apa yang perlu kita dengarkan. Oke. Jadi kali ini nanti kita tidak akan pilih kartu, tapi saya akan general reading untuk teman-teman sekalian. Jadi apa yang perlu kita dengarkan saat ini, bagaimana kondisi kita dan apa yang harus kita dengarkan gitu. Oke, di sini ada Six of Swords, tentang perjalanan, tentang transisi kehidupan, pokoknya tentang sebuah perjalanan atau sebuah progres, sebuah perkembangan juga bisa. Kemudian ada Seven of Wands. Seven of Wands adalah tentang teritori, tentang melindungi, tentang menjaga sesuatu hal yang penting untuk kita. Kemudian ada Temperance, yaitu tentang keseimbangan, tentang harmoni, tentang kedamaian, tentang ketenangan juga bisa. Setelah itu ada Knight of Swords. Knight of Swords adalah tentang sebuah perubahan, aksi nyata untuk melakukan perubahan, tindakan nyata untuk melakukan perubahan atau perkembangan di dalam hidup kita. Oke. Jadi kondisi saat ini secara global untuk bangsa Indonesia, untuk teman-teman sekalian yang menonton video saya, untuk kita semuanya pokoknya. Setiap orang memiliki perjuangannya masing-masing. Setiap orang di dalam perjalanannya, perjalanan hidupnya, pasti memiliki perjuangannya masing-masing. Jatuh bangunnya, lika-likunya, warna-warninya tidak bisa disamakan antara satu orang dengan orang lainnya gitu, karena setiap orang itu punya strugglingnya masing-masing, punya perjuangannya masing-masing. Nah, bagaimana di dalam perjuangan tersebut jangan sampai kita kehilangan aspek terpenting, yaitu diri kita sendiri. Jadi dalam berjuang itu, meskipun bagaimana dahsyatnya badainya, bagaimana peliknya situasi yang kalian miliki, mungkin jangan sampai itu membuat kalian kehilangan diri kalian sendiri. Itu jangan sampai kalian kehilangan jati diri kalian dalam perjuangan tersebut. Gitu. Oleh karena itu, di dalam perjalanan yang panjang ini, karena kehidupan adalah tentang suatu perjalanan, di dalam perjalanannya kalian harus punya bekal, harus punya pegangan, harus punya pedoman atau prinsip supaya dalam perjalanan itu kita selamat gitu. Karena harapannya kan setiap orang yang melakukan perjalanan itu pengennya kan pasti selamat, bisa sampai di tujuan dengan selamat santausa gitu kan. Nah, jadi di dalam perjalanannya itu harus punya pegangan, harus punya prinsip atau modal agar bisa memfasilitasi perjalanan itu, agar bisa selamat sampai tujuan, agar perjalanannya lancar. Nah, apa yang perlu dipersiapkan gitu? Terutama yaitu tentang internal dulu. Bagaimana kalian memiliki modal yang cukup untuk memfasilitasi perjalanan kalian. Yang pertama ya tentu saja kalian harus mengenal diri kalian sendiri dulu. Mengenal diri sendiri berarti kalian harus memahami siapa diri kamu, apa kebutuhanmu gitu. Nah, pemahaman terhadap kebutuhan diri sendiri ini akan membantumu untuk bisa, oh ternyata aku butuh ini. Jadi saat berjalan, saat melakukan perjalanan aku harus punya ini. Nah, setiap orang ininya itu beda-beda gitu. Ada seseorang yang butuh keberanian dalam perjalanannya. Aku harus berani supaya aku bisa melanjutkan perjalanan ini. Ada orang yang butuh mungkin support system gitu. Ada orang yang butuh
kejujuran, aku harus jujur dalam perjalanan ini karena kalau enggak aku nggak bakal selamat misalnya gitu. Terus kemudian aku harus pede nih, aku harus punya kepercayaan diri yang cukup dalam perjalanan ini supaya aku bisa sampai di impianku, bisa sampai di tujuanku gitu. Nah, setiap orang tuh punya prioritas masing-masing tentang kebutuhannya. Jadi pengenalan terhadap diri sendiri serta kebutuhan individu itu sangat penting dalam perjalanan ini gitu karena berbagai macam berita yang tidak mengenakan, kasus-kasus yang beberapa waktu terakhir ini mulai macam-macam. Jadi kasus-kasus kriminal mungkin, kasus-kasus yang mungkin dulu kita nggak pernah lihat, kita nggak pernah dengar, tapi sekarang udah mulai marak gitu. Pokoknya berita-berita yang tidak mengenakan itu sebenarnya bermula dari ketidakpahaman seseorang itu terhadap kebutuhannya sendiri. Akhirnya timbullah chaos atau timbullah keributan atau konflik antara dia dengan lingkungan ataupun dia dengan lingkungan. Dia dengan orang-orang di sekitarnya lah gitu intinya. Jadi sebelum kita melakukan perjalanan, kita harus tahu dulu apa kekurangan kita, jadi kita bisa menyiasatinya atau kita bisa memenuhinya, apa kelebihan kita supaya kita bisa mengoptimalkan itu, supaya kasus-kasus yang selama ini mulai aneh-aneh banget, kasus kriminal yang akhir-akhir ini sering kita dengar itu bisa diminimalisir gitu. Jadi jangan berharap kamu bisa jadi pahlawan untuk mencegah kriminalitas di masyarakat luas, tapi terlebih dulu adalah tangani dulu sisi kriminal dalam dirimu gitu. Karena kan setiap orang pasti punya dark side dalam dirinya, punya sisi gelap dalam dirinya. Nah, sebelum kamu ingin memberantas kejahatan mungkin di luar sana, terlebih dulu kamu harus bisa menangani dirimu sendiri. Jadi bagaimana kamu bisa menghadapi sisi gelapmu sendiri. Karena dengan begitu ketika kelihatannya sepele ya gitu menangani shadow dalam dirimu atau sisi gelap dalam dirimu, tapi ketika setiap orang punya pikiran yang sama, setiap orang bersama-sama menghadapi sisi gelap dalam dirinya, menangani dirinya sendiri dulu, maka itu akan jadi tindakan yang efeknya pasti sangat besar gitu. Jadi butterfly effect. Jadi tindakan baikmu itu akan bisa mempengaruhi sekitarmu. Jadilah gelombang yang akhirnya menciptakan perubahan massal. Gitu. Supaya ya kriminalitas yang akhir-akhir ini banyak banget kita lihat, kita dengar, kita baca beritanya itu bisa diminimalisir mulai dari diri kita sendiri dulu. Gitu karena salah satu penyebab chaos atau keributan, kericuhan, konflik yang akhir-akhir ini terjadi di lingkungan kita adalah ketidakseimbangan entah antara eksternal dan internal dirinya ataupun di dalam dirinya sendiri gitu. Mungkin antara hati dan logikanya tidak seimbang, antara duniawi dan spiritualnya tidak seimbang, ataupun antara kerja dan istirahatnya nggak seimbang. Jadi intinya ada ketidakseimbangan yang sedang terjadi saat ini, baik di dalam internal diri kita sendiri ataupun di dalam lingkungan kita. Nah, ketidakseimbangan inilah yang menciptakan keributan, konflik, ketidaktenangan, ataupun ya situasi-situasi yang tidak nyaman, yang pasti teman-teman juga merasakan hal yang sama gitu, terutama di negara kita. Itu banyak ketidakseimbangan, banyak keributan yang timbul karena dalam perjalanannya seseorang itu tidak memahami dirinya. Nah, ketika dia tidak memahami dirinya, pasti dia cenderung atau mudah menyakiti dirinya sendiri, mendalimi dirinya sendiri, dan juga tidak adil pada orang lain. Nah, oleh karena itu, di pertengahan tahun 2023 ini belum terlambat untuk take action, untuk membuat perubahan. Yang pertama dan utama pasti dari diri kita sendiri dulu. Bagaimana kita mengatasi ketidakseimbangan yang sedang terjadi dalam diri kita. Karena setiap orang itu kan melakukan perjalanan dalam hidup ini pasti dia punya kepentingan gitu. Nah, jangan sampai kepentingannya itu saling
sikut gitu. Jadi jangan sampai ketika kita berusaha memenuhi kebutuhan kita, jangan sampai saat kita berusaha untuk kepentingan kita, jangan sampai kita saling sikut sama orang lain gitu. Karena ketika kita mulai saling sikut dengan pihak lain, dengan orang-orang di sekitar kita, maka saat itulah akan timbul konflik, baik itu skala kecil ataupun skala besar. Nah, oleh karena itu, kamu, kita semuanya harus bisa memahami diri kita sendiri dulu. Bagaimana kita menghandle sisi gelap dalam diri kita dan bagaimana kita bisa mengoptimalkan cahaya yang kita miliki. Karena saya yakin semua orang pasti punya cahaya dalam dirinya, punya sisi baik dalam dirinya. Tapi bedanya ada yang memelihara cahaya tersebut sehingga bisa membawa terang kepada lingkungannya. Ada yang memilih meredupkan cahaya itu dan memelihara sisi gelapnya. Nah, pilihan itu kembali pada masing-masing individu. Apakah dia ingin memenangkan sisi gelapnya atau dia ingin memenangkan cahayanya gitu. Karena Tuhan nggak pilih-pilih, Tuhan memberikan sepaket sisi gelap dan sisi terang itu kepada semua manusia. Nah, bagaimana PR-nya adalah manajemen, mengoptimalkan, memberdayakan sisi terang itu dengan menangani sisi gelap yang ada gitu. Karena nggak mungkin orang tuh nggak punya sisi gelap, nggak mungkin. Itu yang membuat kita disebut human, karena kita punya sisi gelap. Tapi itu juga yang membuat kita human karena kita diberi free will, kita diberi kehendak bebas untuk meminimalisir atau untuk menangani sisi gelap itu dan mentransformasikannya menjadi cahaya yang akhirnya bisa membawa terang juga untuk orang-orang di sekitar kita, untuk bumi kita. Nah, oleh karena itu kita harus paham dulu dengan diri kita supaya kita bisa menjaga keseimbangan. Nah, ketika kita udah bisa seimbang, menjaga keseimbangan internal kita, maka akan lebih mudah bagi kita untuk menjaga keseimbangan di dalam society, di dalam masyarakat. Nah, jadi supaya di dalam perjalanan kehidupan kita ini, kita bisa meminimalisir konflik atau yang lebih besar lagi harapannya adalah kita bisa membantu menyelesaikan konflik di dalam skala global atau skala yang lebih besar lagi. Jadi saat ini mari kita sama-sama mengevaluasi kira-kira aspek apa sih dalam diri kita yang perlu diperbaiki. Kita harus melakukan perubahan di aspek apa sih, di bidang apa, dalam hal apa di dalam diri kita, supaya kita bisa membawa harmoni, supaya kita bisa menjaga keseimbangan entah internal ataupun eksternal. Jadi dalam memperjuangkan kepentingan itu kita nggak saling sikut sama orang lain, kita nggak menyakiti orang lain, atau bahkan justru kita bisa membantu kepentingan orang lain gitu, membantu perjuangan orang lain, meringankan perjuangan orang lain gitu kan, harapannya seperti itu gitu. Oke. Jadi itu energi update-nya saat ini secara global yang saya baca dari energi kolektif teman-teman sekalian dan juga energi kolektif di negara kita. Jadi banyak konflik, banyak kericuhan, chaos itu sebenarnya timbul karena ketidakseimbangan di dalam individu itu sendiri. Kenapa tidak seimbang ya? Karena individu tersebut tidak memahami dirinya sendiri, tidak memahami kebutuhannya. Jadi dalam memenuhi kebutuhan itu dia berusaha menginjak orang lain, menjatuhkan orang lain, saling sikut. Akhirnya timbullah politik kepentingan atau konflik yang timbul karena masing-masing individu hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Jadi dalam perjalanannya itu bukannya bisa harmoni tapi justru banyak kericuhan gitu. Oke, itu untuk energi update-nya. Sekarang saya akan lanjut dengan pesan semesta. Apa sih yang perlu kita dengarkan saat ini? Karena harapannya kan setiap waktu itu jauh lebih baik atau lebih baik dari sebelumnya. Karena ini tahun 2023 sudah setengah jalan. Cepet banget kan tahun 2023 ini. Oke, ada sacred space, ada compassion, dan yang terakhir high priestess. Oke.
Oke. Masih berkaitan dengan menjaga keseimbangan internal tadi gitu. Untuk menjaga keseimbangan tersebut, untuk mewujudkan keseimbangan dan harmoni tersebut, yang pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan terkoneksi kembali, dengan reconnecting dengan siapa? Dengan sang sumber kehidupan. Siapa? Ya Tuhan yang Maha Esa gitu. Dengan kita terkoneksi kembali, dengan kita terhubung kembali dengan Tuhan, maka akan lebih mudah bagi kita untuk menjalani kehidupan ini, untuk melanjutkan perjalanan kita. Karena ibaratnya ketika kita terkoneksi kembali dengan Tuhan, saat itulah kita tahu alasan kita di sini atau asal muasalnya dan tujuan kita di sini. Jadi titik awal dan titik akhirnya itu kita bakal paham banget kalau di dalam perjalanannya ini kita terkoneksi dengan Tuhan gitu. Karena ibaratnya itu jangkarnya dan itu penyangganya, jadi itu buminya dan itu langitnya gitu loh. Jadi kita tahu awalnya dan kita juga tahu akhirnya, kita tahu asal muasalnya, alasannya, dan kita juga tahu finishnya, garis finishnya atau tujuan akhirnya. Bisa dilakukan dengan berbagai macam cara karena setiap jalan, semua jalan menuju Tuhan itu adalah baik. Ingat, semua jalan menuju Tuhan itu baik. Tidak ada jalan yang lebih benar daripada jalan yang lainnya. Enggak, semua jalan asalkan itu menuju Tuhan itu adalah baik. Satu-satunya yang tidak baik adalah ketika kita menghakimi jalan orang lain yang tidak sesuai dengan jalan kita. Ibaratnya banyak jalan menuju Roma, banyak jalan menuju Tuhan. Selama jalan itu bisa membawamu kepada Tuhan, bisa membawamu terkoneksi kembali dengan Tuhan, maka lakukan itu, pertahankan itu, bahkan tingkatkan itu. Disiplinkan dirimu untuk selalu punya waktu untuk Tuhan. Gitu. Tuhan gak butuh waktu sama kamu, kita yang butuh waktu sama Tuhan. Jadi bagaimana kamu bisa meluangkan waktu secara rutin dan disiplin untuk terkoneksi kembali dengan Tuhan. Karena ketika kamu terkoneksi dengan Tuhan, saat itulah hatimu jernih. Kamu juga bisa mendengar dirimu sendiri. Kamu bisa mendengar kebutuhanmu. Kamu bisa mendengar kurangnya kamu apa. Pengennya diri kamu, inner selfmu tuh, alam bawah sadarmu tuh pengen dipenuhi dalam hal apa. Nah ketika hubunganmu dengan Tuhan itu jernih, kamu punya banyak waktu atau waktu yang rutin untuk terhubung dengan Tuhan, maka kamu pun juga akan lebih jernih, kamu lebih jelas mendengarkan kata hatimu, mendengarkan kebutuhanmu sendiri, memahami dirimu sendiri. Jadi kamu harus punya waktu yang rutin yang cukup untuk terkoneksi kembali dengan Tuhan. Caranya bisa apapun, gitu. Semua jalan menuju Tuhan itu baik, gitu. Oke. Dan yang kedua adalah dengan menerima dan mencintai dirimu sendiri gitu. Karena kamu tidak bisa mencintai ketika kamu tidak menerima. Ada satu lagi, mengenal. Oke, jadi yang pertama adalah mengenal, yang kedua adalah menerima, dan yang ketiga adalah mencintai gitu. Kamu tidak bisa menerima ketika kamu nggak mengenal. Jadi apa yang mau diterima, apa yang mau disayangin kalau kamu tidak mengenal objeknya. Jadi terlebih dulu dalam perjalanan ini, terutama di bulan ini, cobalah untuk lebih mengenal dirimu sendiri. Jadi kenalilah dirimu, pahamilah dirimu. Mungkin sisi lain yang selama ini tidak kamu sadari atau justru kamu tolak, kamu denial. Jadi kenalilah dirimu dengan lebih dalam, pahami dirimu sendiri, pahit manisnya, baik buruknya. Setelah itu cobalah untuk menerima. Ketika kamu gak bisa menerima, pasti ada sesuatu yang salah. Maka saat itulah kamu harus shadow work. Kamu harus melakukan evaluasi, kamu harus melakukan kontemplasi sampai kamu bisa menerima diri kamu. Ini pelajaran tentang penerimaan atau self acceptance ini bakalan satu bab sendiri kalau dibahas, jadi saya akan membahas garis besarnya aja. Setelah kamu mengenal, kamu harus bisa menerima. Ketika kamu gak bisa menerima, pasti masih ada PR di situ yang harus kamu korek. Nah, setelah kamu bisa menerima, baru akhirnya kamu akan bisa mencintai dirimu sendiri gitu. Nah,
Ketika satu tadi kamu sudah bisa terkoneksi dengan Tuhan, akhirnya kamu bisa mendengar dirimu sendiri dengan lebih jelas, kamu bisa lebih memahami dirimu dengan jelas. Kemudian kamu mengenal, menerima dan mencintai dirimu, kamu bisa melakukan itu, maka akan lebih mudah bagimu untuk menciptakan keseimbangan internal. Nah, ketika kamu punya keseimbangan internal, gitu kamu bisa melindungi dirimu sendiri. Akhirnya kamu pun akan bisa melindungi orang-orang di sekitarmu. Kamu pun bisa mewujudkan keseimbangan di lingkunganmu atau di dalam society. Kelihatannya ini sepele gitu, tapi ketika semua orang melakukan hal yang sama secara bersama-sama, maka akan terciptalah gelombang action yang sangat besar. Jadi ketika semuanya melakukan ini secara bersama-sama, maka akan terwujud juga perubahan baik ini gitu, karena butterfly effect-nya besar karena kita melakukan hal baik secara bersama-sama gitu. Ibaratnya buang sampah pada tempatnya gitu. Hal sepele sih ya, masa sih satu sampah aja bisa bikin banjir gitu. Tapi kalau buang sampah sembarangan itu dilakukan sekampung bareng-bareng, ya bakal banjir juga gitu. Sama juga dengan kebaikan, ketika kamu berusaha buang satu bungkus permen gitu, mungkin itu sepele gitu, tapi ketika semua orang punya pemikiran yang sama, semua orang punya action baik yang sama, maka kebersihan itu akan tercipta. Sama juga dengan perubahan yang kita bahas sejak awal tadi begitu, oke? Oke, saya pikir itu reading kali ini, jadi tentang energi update secara global dan juga pesan semesta yang perlu kita dengarkan saat ini. Jadi intinya adalah banyaknya chaos, banyaknya konflik, banyaknya keributan, banyaknya hal-hal yang tidak nyaman atau berita-berita yang tidak mengenakan yang kita dengarkan selama ini atau di akhir-akhir ini. Sebenarnya itu bermula dari ketidakseimbangan seseorang, ketidakmampuan seseorang untuk menciptakan keseimbangan di dalam dirinya. Nah, ketika dirinya itu tidak seimbang, tidak balance, tidak harmoni, maka akan cenderung mudah baginya untuk menciptakan konflik juga di dalam lingkungan yang dia tinggali. Nah, ketika semua orang secara bersama-sama, secara massal, sama-sama tidak bisa menciptakan harmoni tersebut, maka terciptalah kondisi yang tidak mengenakan seperti yang sering kita dengarkan di berita saat ini. Nah, oleh karena itu, saya mengajak teman-teman yang secara sengaja ataupun tidak sengaja menonton video ini, mari kita bersama-sama membuat perubahan baik. Itu, jangan menganggap sepele perubahan baikmu, karena ketika semua orang punya pemikiran baik yang sama, kemudian mengaplikasikannya secara bersama-sama, maka ini akan menimbulkan gelombang baik, gelombang kebaikan yang besar. Nah, akhirnya kebaikan yang awalnya kecil lama-lama akan menjadi besar juga karena dilakukan secara massal atau dilakukan bersama-sama. Ya, pertama ya tadi, luangkan waktu secara rutin, secara disiplin untuk terhubung dengan Tuhan. Apapun caramu, yang penting kamu bisa kembali terhubung dengan Tuhan, karena semua jalan menuju Tuhan itu baik, nggak ada jalan yang nggak baik. Selama itu bisa membuatmu terhubung dengan Tuhan, maka itu adalah jalan yang baik. Dan yang kedua, bagaimana kamu bisa memahami dirimu sendiri, bisa mengenal dirimu sendiri agar kamu bisa menerima dirimu sendiri. Nah, ketika kamu bisa menerima dirimu sendiri, kamu pun bisa mengoptimalkan sumber daya. Segala kurang dan lebihmu itu semuanya adalah kekuatan untukmu. Jadi bagaimana kamu bisa mengoptimalkan itu sehingga kamu bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan di bumi, kamu bisa membawa terang untuk dirimu sendiri dan juga untuk orang-orang di sekitarmu. Bagaimana kamu bisa mencintai dirimu sendiri, kamu bisa memenuhi gelasmu, sehingga kamu pun bisa mengisi gelas orang-orang di sekitarmu. Bagaimana kamu bisa menyayangi dirimu sendiri dan akhirnya kamu bisa menyebarkan cinta kasih itu terhadap lingkungan di sekitarmu. Seperti itu, oke? Saya pikir cukup untuk reading kali ini. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai akhir. Semoga video ini membawa kebermanfaatan untuk kita semua. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangannya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.